Salam, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga, dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini bersama dengan umat-umat kekasih Tuhan, kami boleh ada bersama-sama. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir, menyertai, membimbing kami di dalam kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Mari kita sama-sama membuka kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusaknya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 20 sampai dengan 23, maka bisa dikatakan bahwa pasal-pasal ini menjadi dasar hukum bangsa Israel saat ini. Juga sekaligus menjadi landasan dan pijakan bangsa Israel supaya bangsa ini terus hidup dalam aturan-aturan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Dasar hukum ini bisa kita bagi dalam 3 bentuk hukum. Yang pertama adalah hukum moral yang mengatur atau membahas tentang peraturan-peraturan Allah agar bangsa Israel hidup dalam kekudusan. Itu tercatat pada pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 yang merupakan ke-10 firman. Yang kedua adalah hukum seremonial. Hukum seremonial berlaku atau sifatnya sementara dan tidak berlaku selama-lamanya. Kita bisa lihat juga pada pasal 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-26 dan pasal 23 ayat 14 hingga ayat yang ke-19. Kemudian yang ketiga adalah hukum sipil yang membahas tentang hukum dan kehidupan sosial bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, gereja pun sebagai organisasi yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang beribadah, ada tata aturan yang berlaku di dalamnya, yang mengatur tentang tata aturan orang beribadah. Gereja tentunya juga memiliki tata aturan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, juga sebagai landasan atau pijakan dalam berorganisasi. Hukum moral atau hukum yang mengatur moralitas kita dasarnya adalah kebenaran Allah. Sedangkan hukum sipil yang berlaku pada bangsa Israel tidak bisa berlaku pada bangsa yang lainnya. Sedangkan hukum seremonial yang sifatnya sementara ini bisa berlaku kapan saja karena sifatnya situasional. Namun tidak dapat menggugurkan hukum dasarnya. Contoh Bapak Ibu, gereja sudah memiliki tata aturan yang mengatur tentang peribadahan, baik itu ibadah hari Minggu, ibadah hari Selasa, hari Rabu, dan hari Sabtu. Namun oleh karena situasi pandemi yang saat ini terjadi, maka ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan di hari-hari tertentu itu ditiadakan. Maka diambillah sebuah kebijakan yang namanya aturan yang sifatnya temporer atau sementara. Supaya apa? Agar ibadah-ibadah yang sudah dilakukan sebelumnya itu bisa berjalan dengan baik, walaupun melalui daring atau secara online. Nah, jadi itu bisa diambil.
Tapi aturan-aturan ini tidak berlaku selama-lamanya karena sifatnya hanya sementara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada prinsipnya adalah aturan itu dibuat agar setiap orang atau umat dapat hidup disiplin, berjalan pada setiap aturan-aturan yang sudah dibuat, tidak sewenang-wenang, bahkan tidak semena-mena. Aturan juga dibuat sebagai bentuk rasa kepedulian para pemimpin kepada umatnya. Kita kembali pada firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan ini kan berbicara tentang tuan dan budak, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang kesetaraan, berbicara tentang kesamaan hak, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu pemimpin maupun orang yang dipimpinnya, memiliki hak yang sama di dalam kehidupan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, jauh sebelum Indonesia merdeka, Alkitab sudah mencatat tentang hal-hal sipil, tentang hal-hal yang mengatur tentang kesamaan hak, tentang kehidupan sosial, tentang kehidupan sosial masyarakat. Tapi mengapa masih ada saja perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang merendahkan sesama terus terjadi? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi kalau kita perhatikan, persoalannya adalah bukan lagi pada aturan-aturan yang dibuat, bukan lagi pada tata aturan saja. Karena sebenarnya aturan itu sudah sangat jelas. Bahkan Undang-Undang Dasar kita sudah menegaskan bahwa penjajahan atau perbudakan itu harus dihapuskan karena sudah tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tetapi kenyataannya kan masih terus terjadi. Lalu kemudian yang jadi pertanyaannya adalah yang salahnya di mana? Kalau aturan itu sudah dibuat sedemikian rupa, sudah sedemikian baik, yang menjadi persoalannya di mana? Jadi berarti ada yang salah dengan pribadi-pribadi setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, saya punya cerita dan pengalaman masa kecil. Waktu saya masih di daerah saya, kebiasaan orang-orang di daerah saya, para orang tua kami, memanggil anak-anaknya ketika bermain dengan suara yang keras. Ya, jadi ketika dipanggil, contohnya Amos gitu kan, dipanggilah namanya gitu berkali-kali. Lalu kemudian si Amos kembali ke rumahnya, dan ketika kita tanya, kita kan masih bermain gitu kan, kenapa kamu harus kembali? Nah, dia mengatakan dia takut pada orang tuanya, soalnya kalau tidak kembali dia harus menerima konsekuensinya. Jadi si Amos ini ada rasa ketakutan sehingga dia kembali, padahal niat hatinya masih ingin bermain. Ada juga anak-anak yang lain, ketika dipanggil namanya Jack gitu kan, si Jack ini nggak mau kembali, dia kepingin saja bermain terus, walaupun sebenarnya dia tahu konsekuensi yang harus dia terima kalau dia tidak kembali ke rumahnya. Dan yang menarik, Bapak, Ibu, ada salah satu teman masa kecil saya, namanya Budi. Ketika dia dipanggil oleh orang tuanya, namanya tidak disebutkan. Cuman orang tua itu kebiasaan dia memanggilnya dengan sebuah isyarat. Jadi bapaknya si Budi ini memanggilnya tidak menyebutkan nama, hanya dengan isyarat, dengan fluid. Jadi ketika bapaknya sudah memberikan isyarat melalui fluid, maka si Budi ini harus kembali. Tanpa basa-basi, si Budi ini kembali ke rumahnya. Suatu kali saya bertanya, kenapa kamu harus kembali? Kamu kan masih bermain, abaikan saja. Dia bilang, ini bukan saja masalah konsekuensi yang harus terima, tapi ini merupakan tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dari analogi di atas, saya mencoba menarik sebuah kesimpulan bahwa ada 3 macam atau tipe orang dalam menyikapi
sebuah aturan atau panggilan. Yang pertama, ada tipe yang mengerti dan taat pada aturan karena dia tahu betul konsekuensi yang harus dia terima, tapi hatinya masih ingin melakukan atau bermain. Nah, contoh si Amos tadi, dia menyadari dan tahu betul konsekuensinya, makanya dia harus kembali ke rumah ketika dipanggil. Yang kedua adalah ada tipe orang yang menyadari dan tahu betul setiap konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, lalu dia mengabaikan konsekuensi itu. Ya, contohnya si Jack tadi, dia tahu konsekuensi yang harus dia terima, tapi dia mengabaikan konsekuensi itu. Dia nyaman dengan setiap keputusan yang diambil walaupun itu salah. Nah, yang ketiga adalah dia mengerti konsekuensinya dan tanggung jawabnya, bahwa pertanggungan jawabnya bukan pada aturan itu saja, tapi pada Tuhan sebagai pemilik kehidupan itu sendiri. Contohnya si Budi tadi. Si Budi tanpa dipanggil namanya, dengan sebuah isyarat dia kembali ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya karena yang pertama dia tahu konsekuensinya dan dia mau bertanggung jawab pada tugas dan panggilannya. Jadi ada tipe-tipe. Jadi kita tidak lagi berbicara pada taraf-taraf aturan, ya, perundang-undangan yang berlaku. Itu sebenarnya sudah bagus sekali. Tapi yang menjadi persoalan adalah pada pribadi-pribadi masing-masing orang di dalam menyikapi setiap tugas dan panggilan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang mendasar, yaitu kebenaran firman Allah, agar kita tidak berlaku sewenang-wenang bahkan semena-mena terhadap sesama, karena sesama kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan harga yang sama di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.